إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang menginginkan kesuksesan, maka ia harus tahu jalan untuk mencapai kesuksesan. Terkadang seseorang telah menetapkan jalan kesuksesan, kemudian ia mencoba untuk menapaki jalan tersebut, namun pada hakikatnya ia sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Oleh karena itu, agar kita benar mengetahui apa itu tolak ukur kesuksesan di dalam agama Islam, maka kita harus kembalikan informasinya ke dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malus salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka adalah pahala yang besar. Allah telah memuliakan Al-Quran karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk kepada penjelasan yang lebih baik untuk perkara-perkara besar yang akan diberikan oleh Allah kepada umat ini. Salah satunya adalah perkara jalan kesuksesan. Bahkan siapa yang mengambil informasi dari Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami kandungan isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya, Al-Quran memberikan kabar untuk mereka siapa yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Namun sebaliknya, siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, dan terlebih tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka sebaliknya, ia akan mendapatkan siksa yang besar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari informasi, termasuk tentang jalan kesuksesan, kita ambil dari Al-Quran. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hidup di dunia dan kemudian kita akan hidup di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, kesuksesan kita tinjau dari dua kehidupan kita ini. Dan fokus kita yang pertama harus kita arahkan kepada kesuksesan di akhirat. Karena sukses di akhirat itu berarti sukses yang datang dari kesuksesan kita di dunia. Namun kalau kita sukses di dunia belum tentu menghantarkan seseorang untuk sukses di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia mengatakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Yang pertama penghuni surga dan yang kedua penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk memperingatkan penduduk Mekah, Ummul Qura, penduduk Mekah, wa man haulaha, dan orang-orang penduduk-penduduk yang ada di sekitar Mekah. Dan juga untuk memperingatkan tentang hari berkumpul, yaitu hari akhirat kelak nanti. Manusia dari sejak awal sampai nanti akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sebagian kelompok akan ada di dalam surga dan sebagian kelompok akan ada di dalam neraka. Oleh karena itu maka ketahuilah bahwasanya sukses di akhirat itu terdiri dari dua. Yang pertama, terhindar dari siksa api neraka, dan yang kedua, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti balasanmu itu akan disempurnakan. Balasan tidak disempurnakan di dunia. Oleh karena itu banyak orang yang merasa tidak diadili secara adil. Terkadang kebanyakan kita ini terzolimi. Maka kesempurnaan balasan itu akan Allah berikan di hari kiamat kelak nanti. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang beruntung. Ia adalah orang yang sukses dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa siapa yang selamat dari siksa api neraka masuk ke dalam surga, maka itulah kesuksesan. Maka inilah tolak ukur kesuksesan kehidupan seseorang di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, maka kesuksesan kehidupan di akhirat kelak nanti ini harus kita topang dengan kesuksesan di dunia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia itu bukan berarti tercapainya target seseorang yang telah ditetapkan oleh dirinya. Namun sukses di dunia tatkala seseorang mampu melaksanakan apa yang menjadi target atau apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan kita ke dunia, yaitu ibadah kepadanya. Hal ini tertuang di dalam ayat berikut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Maka sukses di dunia yaitu tatkala seseorang mampu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar kepada Allah ini artinya ia ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ia menggunakan petunjuk tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sekedar kita ikhlas, tapi kemudian tata cara kita yang tentukan sendiri, bukan seperti itu. Atau sebaliknya, ibadah yang benar tatkala berdiri di atas keikhlasan, dan juga yang kedua berdiri di atas mutaba'ah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka apabila ada seseorang yang mentargetkan satu hari baca Al-Quran 1 juz, ada orang yang mentargetkan bisa baca Al-Quran, ada orang yang mentargetkan bisa baca kitab gundul, bisa berbicara bahasa Arab. Itu semua target-target pribadi. Selama tidak ditegakkan di atas keikhlasan, tidak ditegakkan di atas mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan peribadahan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan itu bukan karena kedudukan, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kemuliaan diukur dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, dan kemudian seluruh anggota badannya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada banyaknya harta kalian. Tapi Allah hanya melihat isi dada manusia, hati manusia, apakah dipenuhi dengan keimanan, dan juga apakah seluruh anggota badannya digunakan untuk amal-amal ketaatan. Itulah di antara tolak ukur kesuksesan di dunia yang akan menghantarkan seseorang sukses di akhirat kelak nanti. Maka sebagai nasihat terakhir, camkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berikut, agar kehidupan kita ini tidak rugi. Yang pertama, bertakwalah dimanapun kita berada. Yang kedua, tutupi kesalahan dengan kebaikan, niscaya keburukan, kesalahan itu akan terhapus, dan pergauli manusia dengan cara yang baik. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jika kalian terjatuh dalam kesalahan, perbuatan dosa, maka ikuti dengan kebaikan, yaitu istighfar dan taubat. Setelah itu pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jalan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.